Saudara JK secara kesatria tidak bawa rombongan lainnya untuk bikin laporan bareng-bareng. Berbeda dengan kasus saudara Joko Widodo. Begitu Joko Widodo melapor, ada 3-4 laporan yang kemudian masuk. Dan Jokowi, ya, itu satu. Indikator yang kedua, laporan saudara Joko Widodo itu tidak hanya 310, 311 KWP, ya. Tidak ada itu. Tapi disisipkan kumpulan. Jangan merusak. Jangan merusak pekerjaan dari penyidik. Penyidik itu dia tahu, dia lebih ahli dari saudara. Dia lebih tahu bagaimana penyidikan. Jadi Anda ingin perjelas, Bang Boy, maksud Anda apa? Dia bukan penyidik apa? Argumentasinya sebentar. Melihat Sylvester begitu tangguh, reporter pun menanyakan pada Andi Azwan, kenapa sedekat apa dia kepada Jokowi sehingga begitu sulit untuk menahan Sylvester. Namun Andi Azwan tidak mau menjawab dan hanya mengatakan kalau Jokowi dekat dengan semua relawannya. Lalu disanggah oleh Refli Harun bahwa yang paling dekat itu adalah Sylvester dan Sylvester sendiri yang mengakuinya. Sylvester cantolannya ke Pak Jokowi. Nah, melihat juga track recordnya pernah menjadi relawan, bahkan satu tim nih sama Bang Boy dan Bang Andi. Sebenarnya sedekat apa Bang Sylvester dengan Pak Jokowi? Ya sebetulnya begini, semua itu Pak Jokowi dekat. Tidak bahwa Bung Sil ini paling dekat, enggak. Tidak ada Pak Jokowi mau menganaktirikan atau menganaktmaskan, itu tidak ada untuk itu. Sama Jokowi. Karena kita ini adalah mempunyai satu visi dan misi yang sama ya untuk itu. Dan kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Bung Sil mengenai masalah hukum itu adalah pribadi. Siapa yang lebih dekat dengan Pak Jokowi, Bang Andi atau Bung Sil? Jangan memancing seperti itu. Oh iya, saya bertanya. Saya bertanya. Saya bertanya, Bang Andi berhak menjawab. Jangan gini loh, ada Solmed, itu ya, ada Bara JP, ada Joman. Beliau itu merangkul semua, tidak ada yang untuk istimewa untuk itu. Kalau Sylvester mengaku dia dekat sama Prabowo sama Jokowi. Nah, itu kan penilaiannya ya. Bukan penilaian, maksudnya dia sendiri yang ngomong. Kalau beliau mengatakan itu ya, itu hak beliau untuk mengatakan. Memang ini harus tapi secara general Pak Jokowi ya itu semua dekat dengan relawannya. Tidak ada yang dianaktirikan atau dianakmaskan gitu loh. Artinya Pak Jokowi sayang dan mengetahui semua relawan. Ya pasti dia mengatakan, dia hafal kok nama-nama siapa ketua relawan, siapa misalnya wakil ketua umumnya, sekjennya, dia hafal semua. Artinya Pak Jokowi tahu ketika Sylvester terkena kasus ini? Saya tidak tahu ya untuk saya mengatakan itu karena Pak Jokowi yang hanya tahu untuk itu. Tapi kalau saya mendengar penjelasan Andi Azwan, Khoizinuddin pun menjawab bahwa dalam kasus ini Pak JK lebih beradab dan bermartabat ketimbang Joko Widodo yang bisanya cuma main keroyokan dengan membawa orang-orang untuk sama-sama melapor. Sedangkan Pak JK tidak melakukan itu dan Jokowi juga melaporkan dengan dasar undang-undang yang tidak relevan. Saya JK adalah sosok negarawan yang beradab dan bermartabat dalam kasus ini ya, kasus pencemaran dengan delik 311 fitnahnya ya, ketimbang laporan saudara Joko Widodo. Apa indikatornya? Yang pertama, saudara JK secara kesatria tidak bawa rombongan lainnya untuk bikin laporan bareng-bareng. Berbeda dengan kasus saudara Joko Widodo. Begitu Joko Widodo melapor, ada 3-4 laporan yang kemudian masuk. Dan Jokowi, ya, itu satu. Indikator yang kedua, laporan saudara Joko Widodo itu tidak hanya 310, 311 KWP, ya. Tidak ada itu. Tapi disisipkan kumpulan. Dari teman-teman. Oke, aku lanjutin dulu. Aku lanjutin dulu, belum tuntas. Yang kedua parameternya, selain ada banyak yang lain ikut-ikut lapor, yang kedua indikatornya adalah pasalnya juga bisa pasal ombyoan rambutan lagi musim atau durian runtuh. Kalau JK itu kan pasalnya hanya 310, 311 KWP dan itu relevan untuk kasus pencemaran ataupun fitnah. Nah, hari ini saudara Joko Widodo ya, itu yang melaporkan dia merasa dihinakan seadanya, direndahkan seadanya, tapi pasal yang masuk itu bukan hanya pasal 310 KWP atau 311 KWP. Oke lah, 27A Undang-Undang ITE masih relevan karena menyerang kehormatan melalui sarana ITE. Apa urusannya pasal 35 Undang-Undang ITE dimasukkan yang ancamannya 30 ada 12 tahun? Apa gunanya saya pasal 12 itu gitu. Silakan Boy. Mendengar hal itu, Termulboy Kanu pun tak terima dan langsung menyanggah bahwa itu suka-suka penyidik dan Anda bukan penyidik, katanya kepada Khoizinuddin. Namun Khoizinuddin pun menjawab, dia memang bukan penyidik. Anda bukan penyidik. Loh, Anda bukan penyidik dan saya tidak mengklaim jadi penyidik. Kalau ada gitu penyidik, saya pasti bicaranya beda. Yo enggak, saya advokat. Makanya
Anda Ya enggak, karena salah harus saya. Biarin dulu, ntar lu jawab. Enggak, maksud Enggak, saya saya biarin. Iya. Biarin. Jangan merusak Bang Boy, silakan. pekerjaan dari penyidik. Oh, enggak, ini Penyidik itu laporan. dia tahu, dia lebih ahli dari saudara. Gini. Dia lebih tahu bagaimana penyidikan. Sebentar. Jadi Anda Saya ingin bisa- perjelas. nggak bisa Bang Boy, berdiskusi. maksud Anda apa? Kemarin, Dia bukan penyidik ya, apa? saya Apa debat, argumentasinya? bukan Sebentar. debat. Sebentar Bang Refli. Diskusi di TV Bang Refli sebelah. sebentar. Ya. Bang Boy silakan dilanjutkan dulu. Apa maksud Anda? Iya kan, beliau katakan bahwa penyidik menggunakan beberapa pasal kan, Iya. harusnya 310, 311. Oke. Loh, itu urusan penyidik, dia berdasarkan fakta, data, kesaksian para saksi, semua keterangan saksi itu menunjukkan bahwa dia bisa menggunakan pasal-pasal tersebut. Oke. Tapi Jadi apa nggak yang bisa disampaikan dilarang. bukan lahir dari ruang ini. Penyidik kerjanya Akhirnya Refli Harun turun tangan untuk menyudahi dan sekaligus membungkam mulut Boy Sitermul bahwa delik aduan dan delik umum itu tidak bisa digabungkan karena itu tidak profesional dan bisa bermasalah. penyidik itu. Jadi gini, kemarin ya, saya berdiskusi di TV sebelah dengan mantan Kabar Eskrim Susno Aji. Dan saya mengemukakan dan dibenarkan oleh Susno bahwa delik aduan dan delik umum itu tidak boleh digabung karena karakteristiknya berbeda. Kalau delik aduan yang membawa bukti adalah pelapor. Saya Joko Widodo, saya dihina, saya dicemarkan, yang mencemarkan ini, kejadiannya ini, locus delicti, tempus delicti. Penyidik tidak boleh menambah-nambah dari itu. Karena ini delik aduan. Delik aduan itu subjektivitas dari pengadu. Tapi delik umum itu ada kegiatan aktivitas dari penyidik. Nah itulah sebabnya kata Susno, ini nggak profesional, nggak boleh digabungkan. Kalau dia delik aduan, selesaikan delik aduan. Tapi apa masalahnya? Masalahnya adalah dia dicemarkan karena dikatakan ijazahnya palsu, kan begitu? Kata Susno, ini kata Susno dan juga kata saya. Ya selesaikan dulu apakah ijazahnya palsu atau tidak. Oke. Kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, barulah diproses. Oke. Kalau misalnya ijazahnya benar-benar palsu, maka selesai, tidak ada fitnah Oke. dan tidak ada pencemaran nama Oke. baik. Saya Sebaliknya silakan diproses. Ya, oke. Nah, Saya yang mau- tidak relevan adalah Ya, oke. ada orang lain yang mengadu-ngadu, padahal dia nggak jelas standingnya apa. Oke, Dan oke. oleh penegak hukum di entertain. Nah, itu persoalan. Oke. Saya mau klarifikasi tadi. Oke.